Kisah Dr. Aka Gani. Tahukah kamu, di balik gemuruh perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia, ada seorang dokter cerdas, diplomat ulung, sekaligus pejuang garis depan yang jarang disebut dalam buku-buku sejarah. Namanya Dr. Adnan Kapau Gani, atau lebih dikenal sebagai Aka Gani. Seorang tokoh besar dari Sumatera Selatan yang hidupnya dipenuhi perjuangan, diplomasi, dan keberanian di tengah api revolusi. Masa muda dan pendidikan. Aka Gani lahir pada tahun 1905 di Palembang. Sejak kecil ia tumbuh dengan dua bekal utama, kecerdasan yang menonjol dan jiwa nasionalisme yang sulit dibendung. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Stovia dan kemudian Geneeskundige Hoge School di Batavia. Namun, bagi Gani, menjadi dokter bukanlah sekedar profesi. Itu adalah jalan pengabdian untuk bangsanya. Di bangku kuliah, ia sudah aktif dalam pergerakan pemuda, bergabung dengan organisasi Young Sumatranenbond, dan mulai memupuk jejaring politik yang kelak menjadi senjata penting dalam perjuangan diplomatiknya. Menjadi dokter rakyat. Setelah lulus, Gani kembali ke Sumatera Selatan. Ia membuka praktik dokter rakyat, membantu masyarakat miskin tanpa memandang bayaran. Namun, di balik jas putihnya, bersembayam semangat perlawanan. Ia bukan hanya menyembuhkan tubuh, ia memberi harapan. Ia membangkitkan kesadaran. Ia mempersiapkan rakyat untuk menghadapi masa-masa genting yang akan datang. Disinilah reputasinya tumbuh. Seorang dokter yang juga aktivis, seorang pejuang yang cerdas, dan seorang organisator ulung. Masa pendudukan Jepang. Ketika Jepang datang menduduki Indonesia pada 1942, kehidupan politik berubah drastis. Banyak pemimpin ditangkap, dibungkam, atau dipaksa bekerja sama. Namun, Aka Gani memilih jalannya sendiri. Ia tetap bergerak di bawah bayang-bayang militer Jepang, mengorganisir berbagai kegiatan sosial, dan memberi pendidikan politik secara diam-diam. Ia juga aktif di BPUPKI dan memanfaatkan ruang politik kecil yang diberikan Jepang untuk memperkuat posisi masyarakat Sumatera. Pada masa ini, ia semakin dikenal sebagai tokoh strategis, bukan hanya di bidang kesehatan, tetapi juga ekonomi dan politik. Revolusi kemerdekaan dan suasana perang. Ketika proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, seluruh wilayah Indonesia berkobar. Sumatera menjadi salah satu front penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Aka Gani ditunjuk sebagai Wakil Menteri Kemakmuran, bertugas mencari logistik, senjata, dan jalur perdagangan demi membiayai perang melawan Belanda yang ingin kembali berkuasa. Di Palembang, ia menggerakkan pemuda, mempersiapkan pasukan, dan membangun lumbung ekonomi untuk revolusi. Gambaran medan perang semakin keras. Ledakan, tembakan, pasukan TKR bertempur di jalanan, dan rakyat saling bahu-membahu menjaga kota. Di tengah kekacauan itu, Aka Gani berdiri di garis depan, memimpin rapat darurat, menenangkan pasukan, mengatur strategi, dan memastikan perjuangan tidak padam. Ia bukan hanya pejabat, ia seorang pejuang. Diplomat di perundingan Linggarjati. Tahun 1946, Indonesia yang masih rapuh harus mengambil langkah penting, duduk bernegosiasi dengan Belanda. Aka Gani menjadi salah satu tokoh utama dalam perundingan Linggarjati, mendampingi delegasi Indonesia. Bayangkan suasananya, sebuah meja panjang berwarna hijau. Delegasi Indonesia di satu sisi, Belanda di sisi lain. Ruangan tegang, setiap kata menjadi pertaruhan masa depan bangsa. Aka Gani duduk dengan penuh wibawa. Tatapannya tegas namun tenang. Ia memberikan argumentasi strategis, menekan delegasi Belanda dengan fakta-fakta politik dan ekonomi, dan menguatkan posisi Indonesia di meja perundingan. Hasil Linggarjati memang tidak sempurna, namun tanpa sosok seperti Aka Gani, Indonesia mungkin tidak memperoleh pengakuan awal sebagai negara yang berdaulat. Tokoh ekonomi dan perjuangan. Setelah Linggarjati, perannya semakin besar. Ia menjadi tokoh penting dalam perekonomian revolusi, mengatur perusahaan-perusahaan nasional, perniagaan luar negeri, dan suplai logistik untuk mempertahankan republik.
Ia juga aktif mengorganisir gerakan rakyat Sumatera, memastikan bahwa daerah ini tetap menjadi benteng kuat revolusi. Akagani memahami bahwa perang bukan hanya soal senjata, perang adalah soal persatuan, strategi, dan ketahanan ekonomi. Akagani wafat pada tahun 1968, namun warisannya tetap hidup. Seorang intelektual, diplomator, dokter, dan pejuang bangsa yang memberi kontribusi besar di masa paling kritis dalam sejarah Indonesia. Namanya mungkin tidak setenar tokoh-tokoh lainnya. Namun, di balik layar sejarah, Dr. Akagani adalah salah satu pilar yang membuat Indonesia tetap berdiri tegak. Inilah kisah seorang dokter yang berubah menjadi diplomat. Seorang diplomat yang berubah menjadi pejuang, dan seorang pejuang yang mewariskan kekuatan bagi generasi bangsa. @gladiornerka, like, komen, subscribe.